Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bit-tha'ah wa nahana 'an ma'siyatihi wa 'adas shalihin bi jannatihi wa mustaqarri rahmatihi wa tawa'adal usata bidari niqmatihi wa zawali ni'matihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah as-sayyidul muta' wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila khair ummati wa atba'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihil abrar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, dan juga meninggalkan larangannya dengan tunduk dan patuh serta sabar dan berserah diri. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam menjalani dan menyikapi kehidupan di dunia ini, menyadari dan memahami akan hakikat dunia yang sebenarnya. Dunia yang serba sementara, dunia yang tempat menanam amal pahala, tempat bercocok tanam, dan hasilnya dapat dinikmati di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dunia dan seluruh isinya ini sebagai amanat bagi manusia yang harus dijaga dan dipelihara serta dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan dan pedoman kepada manusia berupa aturan-aturan agama yang akan mengatur kehidupan manusia lewat para nabi dan rasulnya yang telah terangkum dalam kitab suci Al-Quran dan suci dan sunnah Rasul Al-Hadis. Islam merupakan agama yang menjadikan aturan-aturan dan tata hidup yang bertujuan untuk menggapai dua tujuan hidup di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir, yang artinya, berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Hadirin, inilah keindahan ajaran Islam yang mengatur hidup manusia untuk mencapai dua kehidupan yang berbahagia. Tidak hanya bahagia di dunia saja, namun sejahtera di akhirat nanti. Kita sepenuhnya menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah arena perjuangan yang membawa dua kemungkinan, yaitu bahagia atau celaka. Dan sudah semestinya bahwa kebahagiaan itulah yang kita idam-idamkan. Namun kita pun harus menyadari bahwa jalan menuju kebahagiaan itu penuh dengan liku-liku dan duri yang merintangi. Namun jika kita mampu untuk sadar dan tabah, maka insya Allah kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rintangan dan tantangan
tidak hanya dihadapi oleh umat sekarang ini saja, namun sudah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya pada zaman Nabi misalnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya, dan sungguh telah diperolok-olok beberapa sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan adab olok-olok mereka. Hadirin, ayat tadi menjelaskan bahwa ujian dan cobaan itu dialami juga para nabi dan rasul dalam mengajak manusia untuk memperoleh dua kebahagiaan hidup, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Bagi umat zaman sekarang ini, cobaan dan rintangan itu tidak lain berasal dari nafsu diri kita sendiri, nafsu yang dikuasai oleh setan dan terbujuk oleh rayuan iblis angkara murka. Tipu daya dan bujukan setan pada dasarnya menyerumuskan dan membelotkan kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Jika kita terbujuk dengan setan, maka saat-saat kehancuran pun baginya mulai tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadammarnaha tadmira. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkara atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kehidupan dengan macam persoalan. Namun sebagai muslim yang taat kepada Allah, hendaknya kita menghindarkan diri dari cengkraman nafsu syaitaniyah, yakni dengan terus berupaya untuk meningkatkan takwa dan mempertebal keimanan, juga selalu berjalan pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalam menghadapi persoalan dunia yang serba ruwet ini, hendaklah kita selalu berpegang teguh kepada ketentuan Allah yang memang disediakan untuk membentengi iman dan takwa kita dari serangan-serangan nafsu syaitaniyah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita hendaknya menyadari pula bahwa harta benda, kedudukan, pangkat, dan kesenangan dunia yang lain adalah amanat Allah yang selalu hendaknya kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan kesenangan dan kemewahan dunia, sebaliknya kita akan mensyukuri dan mempergunakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan inilah makna dari syukur yang sebenarnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, memang benar jika kita amati dengan teliti sikap orang yang hidupnya sederhana, selalu tahan uji, tidak neko-neko, hidupnya biasa, meskipun sebenarnya dia mampu. Dia seorang pemimpin misalnya, pejabat tinggi, namun ia berjiwa besar, tawakal. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya juga kepada segenap hadirin yang hadir, dan juga para pendengar dimanapun berada, umumnya untuk berusaha dan menciptakan hidup kita ini menjadi kehidupan yang sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat dan keridhaannya kepada kita, memberikan hidayahnya agar kita mampu
untuk menjadi orang-orang yang menjalani hidup ini dengan kehidupan yang sederhana. Tampil apa adanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini apa adanya, sehingga kita hidup bahagia dengan kehidupan yang sederhana. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.